Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, di sini saya sebagai host pada podcast kali ini. Saya Nurul Fajriah, mahasiswa dari Perbankan Syariah kelas 4A. Di sini saya bersama narasumber kita. Nama saya Egita Dwi Febriani dengan NIM 12107020. Saya mahasiswa IAIN Pontianak kelas 4A Perbankan Syariah sebagai narasumber di podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita berdua akan berbicara tentang e-commerce dan marketplace. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, tentang e-commerce dan marketplace, apa yang Egita ketahui? Nah, e-commerce dan marketplace itu dua hal yang memiliki perbedaan namun ada kesamaan juga. Nah, e-commerce ini merujuk pada kegiatan jual beli produk dan jasa yang dilakukan secara online. Sedangkan marketplace ini adalah platform online yang memungkinkan penjual berjualan dan pembeli berbelanja di suatu tempat. Berarti antara e-commerce dan marketplace ini pasti ada perbedaan kan? Ya, namun juga ada persamaan juga. Bisa sebutkan perbedaan-perbedaan antara kedua itu? Nah, yang pertama ini ada format penjualan. E-commerce nih biasanya dilakukan melalui situs web atau aplikasi milik penjual. Sedangkan marketplace ini menyediakan penjual untuk berjualan dan mengatur iklan dan sistem pengiriman yang ditentukan. Yang kedua, peran penjual. E-commerce memiliki peran yang lebih dominan daripada sebagai penjual, sedangkan marketplace memiliki peran yang lebih dominan sebagai penyedia platform bagi penjual. Yang ketiga, ada varian produk. E-commerce memiliki produk yang lebih bervariasi, sementara marketplace lebih banyak mempunyai produk fisik seperti fashion, gadget, atau alat rumah tangga. Yang keempat, ada harga dan promosi. Biasanya marketplace memiliki promo yang lebih murah dibandingkan e-commerce, memiliki harga yang lebih kompetitif karena menawarkan lebih banyak pilihan, serta beberapa e-commerce menawarkan diskon yang lebih agresif. Mungkin banyak perbedaan di antara kedua, di antara e-commerce dan marketplace tersebut. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang inovasi dan tren dalam e-commerce dan marketplace di Indonesia, apa saja inovasi terbaru yang diterapkan oleh platform e-commerce dan marketplace di Indonesia? Nah, pastinya ada beberapa inovasi yang terus berkembang antara marketplace dan e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang biasa kita sebut tuh AI kan. Nah, penggunaan teknologi kecerdasan buatan ini atau AI dalam platform e-commerce dan marketplace sudah mulai berkembang di Indonesia. AI dapat membantu meningkatkan pengalaman pengguna seperti memberikan rekomendasi produk berdasarkan histori belanja, terus memastikan ketepatan dalam pengiriman barang dan meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Yang kedua, ada smart retail. Konsep smart retail atau toko pintar kini mulai populer di Indonesia, di mana toko fisik diintegrasikan dengan teknologi, salah satunya ada scan and go, yaitu teknologi yang memungkinkan pelanggan untuk memindai produk dan membayar melalui aplikasi mobile tanpa harus mengantri di kasir. Kayak kita tuh nge-scan gitu kan. Kayak nge-scan gitu ya. Ya. Nah, yang ketiga ada peningkatan penggunaan teknologi augmented reality. Teknologi augmented reality ini kan atau AR itu semakin populer di e-commerce dan marketplace. Nah, AR ini digunakan untuk membantu pelanggan atau masyarakat untuk memeriksa produk secara virtual sebelum membeli. Teknologi ini memungkinkan pelanggan melihat produk dalam format 3D dan memastikan produk tersebut cocok dengan kebutuhan mereka. Nah, yang keempat ada penetrasi ke seluruh daerah. Nah, perkembangan jaringan, logistik, dan pengiriman mulai membuka peluang bagi e-commerce dan marketplace.
untuk menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini itu memungkinkan pelanggan di seluruh Indonesia itu dapat menikmati layanan e-commerce dan marketplace. Nah, selanjutnya seiring berjalannya waktu nih, bagaimana tren pembelian online ini berubah gitu? Nah, pertama itu ada peningkatan digitalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kita ini kan pernah mengalami pandemi COVID-19. Nah, pas saat itu terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggunaan platform e-commerce dan marketplace yang diakibatkan oleh pembatasan sosial dan pembatasan mobilitas pergerakan. Yang kedua ada pembayaran digital. Pembayaran digital ini dimulai pelanggan sebagai alternatif pembayaran melalui transfer bank dan dompet digital atau e-wallet. Nah, yang ketiga ini belanja via smartphone atau laptop. Penggunaan mobile dan platform e-commerce terus berkembang untuk mendorong pelanggan untuk berbelanja secara online dimanapun dan kapanpun. Jadi kita tuh dimanapun kita bisa berbelanja online, gitu ya. Nah, yang keempat ini ada penjualan produk lokal. Nah, populasi di Indonesia ini kan memiliki kegemaran berbelanja online. Itu memberikan peluang bagi e-commerce dan marketplace untuk membuka usaha lokal di situ. Peluang baru gitu ya? Ya, peluang baru untuk membuka usaha kecil gitu, usaha besar. Nah, dalam mengikuti tren terbaru, para pelaku e-commerce dan marketplace ini harus terus berinovasi dan terus berkembang agar mampu bertahan dan mengembangkan usahanya di tengah persaingan yang semakin ketat yang ada di Indonesia. Oh, berarti tren yang harus dilakukan itu dari kita sendiri ya? Kita bisa membuka usaha baru lagi untuk inovasi-inovasi baru. Gitu. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih e-commerce dan marketplace ini mempengaruhi pola belanja, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Nah, e-commerce dan marketplace ini memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Yang pertama ada perubahan pola belanja. E-commerce dan marketplace mempermudah transaksi jual beli dan mengurangi ketergantungan pada toko fisik. Nah, memungkinkan konsumen untuk belanja lebih mudah, cepat tanpa harus meninggalkan rumah. Jadi kita dimanapun bisa berbelanja online menggunakan smartphone. Biarpun cuma di rumah gitu, nggak keluar lagi. Jadi yang kedua ini peningkatan penjualan dan permintaan produk. Nah, perkembangan e-commerce dan marketplace ini membuka peluang bagi pelaku usaha mengembangkan dan melebarkan bisnisnya ke seluruh negeri. Hal ini terus meningkatkan jumlah produk lokal untuk pelaku usaha. Terus yang ketiga peningkatan lapangan kerja. Nah, e-commerce dan marketplace ini menciptakan peluang kerja baru untuk Indonesia, seperti peluang kerja menjadi reseller, customer service, logistik, dan pembuat konten digital. Nah, terus pertumbuhan ekonomi. E-commerce ini dan marketplace disebut sebagai pelopor revolusi digital yang telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Terus pertumbuhan ekonomi ini terlihat pada peningkatan konsumsi masyarakat, meningkatnya produksi oleh pelaku usaha lokal, dan meningkatnya investasi pada sektor digital. Nah, terus yang kelima ada remote work. Perkembangan e-commerce dan marketplace sangat membantu pelaku usaha dan pekerja untuk dapat melakukan pekerjaan secara remote, di mana web, iklan online, dan sosial media digunakan untuk mempromosikan dan memperluas pasar. Lalu untuk memperluas kemampuan jual beli pada lokasi juga. Mungkin dari dampak sosial dan ekonomi yang tadi kita sebutkan, apakah ada dampak e-commerce dan marketplace yang lain untuk sektor usaha yang lebih kecil gitu? Nah, pastinya tuh ada dampak untuk
usaha kecil ya. Misalnya tuh toko kecil ini lebih sulit bersaing dengan marketplace dan e-commerce. Nah, lalu adanya persaingan yang lebih ketat yang memicu terjadinya monopoli pasar oleh platform tertentu. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengawasi medan bisnis digital dan melakukan intervensi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan pasar dan pelaku bisnis yang lain. Oh, berarti e-commerce dan marketplace ini tidak berdampak pada usaha-usaha besar saja ya? Ya. Berarti usaha kecil juga bisa masuk dampaknya. Untuk keamanan dan perlindungan dari e-commerce dan marketplace ini, apa ada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi konsumen dari penipuan dan produk palsu dalam platform e-commerce dan marketplace di Indonesia? Nah, keamanan dan perlindungan konsumen dalam e-commerce dan marketplace ini di Indonesia memegang peranan penting karena pelanggan harus merasa aman ketika berbelanja di platform online. Nah, yang langkah-langkahnya tuh pertama, untuk melindungi konsumen dari penipuan produk palsu dalam platform e-commerce dan marketplace. Yang pertama itu ada sertifikasi keamanan. Nah, marketplace atau e-commerce di Indonesia harus memiliki sertifikat keamanan untuk melindungi informasi pengguna dan transaksi finansial mereka. Nah, yang kedua ada verifikasi penjual. Nah, penjual di platform e-commerce dan marketplace harus melewati proses verifikasi identitas dan pemilik toko yang dikelola, termasuk foto KTP dan NPWP. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dijual berasal dari sumber yang sah dan tidak ilegal. Nah, yang ketiga ada standar produk. Marketplace dan e-commerce itu harus menetapkan standar untuk produk yang dijual di platform mereka, termasuk deskripsi produk yang jelas, gambar yang akurat, terus spesifikasi produk yang jelas. Hal ini itu untuk mempermudah konsumen dalam memilih produk serta menghindari dari produk yang tidak sesuai. Nah, yang keempat itu ada find and remove. Marketplace dan e-commerce harus berupaya menemukan dan menghapus iklan dan penjual yang berisi produk ilegal atau produk palsu. Nah, yang kelima itu ada layanan pelanggan. Marketplace dan e-commerce ini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jawaban cepat dan efektif bagi pengguna yang mengalami masalah dalam pengiriman kualitas produk yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, seperti itu. Lalu yang keenam, penggunaan review. Nah, marketplace dan e-commerce ini mempunyai fitur untuk pengguna memberikan review terhadap produk serta seller. Hal ini dilakukan agar memberikan pengaruh pada penjual dan memotivasi penjual agar lebih meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang ketujuh ada cyber security. Perlindungan terhadap hacking dan cyber attack sangat diperhatikan oleh marketplace dan e-commerce. Ini tuh memiliki teknologi pengamanan dapat mencegah situs dari aksi penyerangan cyber. Terus e-commerce dan marketplace di Indonesia ini harus selalu berusaha memperkuat mekanisme keamanan dan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap platform online tersebut. Nah, jadi harus terus dikembangkan lagi dan terus supaya konsumen itu nyaman dan percaya dengan platform online mereka gitu. Oke, kan keamanan dari aplikasi online ini kan harus penting ya, ya gitu, agar si konsumen juga bisa kayak nyaman gitu, makanya oke, mungkin pertanyaan yang terakhir ini ya tentang ekspansi internasional. Bagaimana platform e-commerce dan marketplace Indonesia ini bisa mengembangkan operasional mereka di pasar internasional? Mungkin ada tantangan dan keberhasilan yang signifikan di antara kedua ini. Nah, platform e-commerce dan marketplace ini telah mengembangkan operasional mereka di pasar internasional
dalam beberapa strategi gitu. Terus yang pertama tuh ada ekspansi geografis. Nah, platform e-commerce dan marketplace di Indonesia ini memperluas cakupan geografis mereka dengan meluncurkan versi lokal dan dari platform mereka di negara-negara target. Mereka biasanya beradaptasi dengan bahasa, mata uang, dan kebutuhan lokal untuk memikat konsumen setempat. Nah, yang kedua ada kemitraan strategis. Kerjasama dengan mitra lokal di negara target membantu platform e-commerce dan marketplace di Indonesia memahami lebih baik pasar dan budaya setempat. Nah, kemitraan seperti ini itu memungkinkan platform tersebut untuk mengoptimalkan operasional mereka dan meningkatkan kepercayaan konsumen setempat. Nah, yang ketiga itu ada logistik dan infrastruktur. Nah, platform e-commerce dan marketplace di Indonesia ini harus lebih membangun atau menjalin kemitraan dengan penyedia logistik dan infrastruktur di negara-negara target. Mereka perlu menyesuaikan sistem pengiriman, rantai pasok, dan infrastruktur teknologi agar dapat mengirimkan produk dengan efisien ke konsumen internasional. Nah, yang terakhir itu pemasaran dan promosi. Platform e-commerce dan marketplace Indonesia menghadapi tantangan dalam membangun kesadaran merek mereka di pasar internasional yang kompetitif. Strategi pemasaran dan promosi yang cermat diperlukan untuk menarik perhatian konsumen, untuk membedakan diri dari pesaing lokal dan global. Mungkin yang tadi disebutkan Egita itu cara mengembangkan marketplace dan e-commerce di Indonesia ya. Mungkin ada tantangan dan keberhasilan dari e-commerce dan marketplace ini, boleh disebutkan? Nah, tantangan yang dihadapi dalam ekspansi internasional itu termasuk pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan preferensi konsumen di negara target, persaingan yang ketat dengan platform lokal dan global yang sudah mapan, serta regulasi yang berbeda di setiap pasar. Selain itu, infrastruktur logistik dan teknologi yang belum matang di beberapa negara juga dapat menjadi hambatan. Namun, ada juga keberhasilan yang signifikan dalam ekspansi internasional platform e-commerce dan marketplace di Indonesia. Nah, beberapa perusahaan telah berhasil memperluas jangkauan mereka dan mencapai pertumbuhan yang signifikan di pasar internasional. Keberhasilan ini biasanya terjadi melalui pemahaman bisnis yang fleksibel, inovasi produk dan layanan, serta fokus pada pengalaman pelanggan yang baik. Dalam menghadapi tantangan dan mencapai keberhasilan di pasar internasional ini, platform e-commerce dan marketplace itu harus lebih beradaptasi lebih cepat, menjalin kemitraan yang kuat, menginvestasikan sumber daya yang cukup, dan melakukan riset pasar yang komprehensif. Mungkin dari e-commerce dan marketplace ini banyak tantangan yang dihadapinya, dan juga dari tantangan tersebut mungkin banyak juga keberhasilan yang dia hadapi. Mungkin sekian podcast kita pada kali ini. Bila ada kesalahan dari kita berdua, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.